semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja. Oh iya teman-teman, kalian udah pada siap belum untuk mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini nih? Wah, pastinya udah siap banget nggak sih Kak? Buktinya aja udah pada kumpul di sini nih Kak. Oke deh, karena kan ya Kak, yang aku tahu nih, ada pepatah nih, yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenal, ya jangan dilupain dong. Nah, jadi di sini aku dan Kak Naya ingin perkenalkan diri dulu nih kepada kalian semua supaya kita saling kenal, supaya nggak dilupain, oke? Nah, perkenalkan aku Tajudin Hasan. Aku dari program studi agroekoteknologi angkatan 2021. Dan di sini aku menjabat sebagai wakil menteri dari Kementerian Luar Negeri. Tapi tentunya di sini aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemani oleh rekan aku, yaitu Kak Naya. Halo Kak Naya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Nayatariza dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 2021. Nah, di sini aku menjabat sebagai Wakil Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Oh ya nih Kak, tadi kan kita kan udah perkenalan. Nggak afdol kali ya kalau dalam sebuah acara kita itu tidak mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, agar acara bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, harapnya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa tidak pernah selesai namun dicukupkan. Oke Kak, kan kita kan udah berdoa nih Kak. Terus kita itu mau ngapain sih di sini kira-kira? Wah, gimana sih? Kan udah terpampangnya tadi di VB kita itu First Gathering Staf Ahli EKM FPUB 2022 pada Kabinet Abdi Indira ini. Nah, teman-teman jangan lupa ya pakai VB-nya ya. Wah, keren banget nih VB-nya nih, Kak. Wah, betul banget ini. Udah keren-keren banget nih. Wah, mantep lah pokoknya. Oke, nah aku yakin nih Kak, kedepannya kita bakalan seru-seruan banget nih acaranya nih. Banyak banget deh acaranya gitu ya kan. Aku jadi nggak sabar nih. Tapi di acara ini nggak afdol kali ya Kak kalau seandainya itu belum ada nih wejangan nggak sih istilahnya itu, yaitu sambutan dari Presiden dan Wakil Presiden EKMFP kita ini nih Kak. Nah, benar banget nih, Kak. Bakal hambar banget kalau dalam suatu acara itu tidak ada sambutan dari Presiden dan Wakil Presiden FKMFP kita nih. Oke, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih, sambutan dari Presiden dan Wakil Presiden kita. Oke, langsung aja untuk Kak Ahmad Rozakul dan juga Kak Rangga bisa langsung menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebenarnya suaraku masih ada noise-nya nggak? Masih Kak, masih Oke. ada noise. Sebelumnya mohon maaf ya, aku pakai device 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita, yang dapat kita bisa berkumpul di keadaan yang sehat kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kebenaran. Baik, sebelumnya di sini mungkin aku nggak terlalu banyak sambutan. Sebenarnya sebentar ya, masih ada azan. Kita break sebentar aja. Oke deh, berhubungan nih Kak Rozak ini sedang ada azan di wilayahnya nih. Di sini aku pengen nanya-nanya nih bersama teman-teman semua nih. Yaitu mungkin bisa dulu kali ya kita bertanya dulu nih kepada salah satu BPH. Di sini aku pengen bertanya kepada siapa ya? Kita lihat dulu nih, kita cari nih. Kak Wanda, gimana Kak Wanda? Halo, Kak Wanda.
Halo, bentar-bentar. Suara aku udah masuk belum? Halo Kak Wanda, sudah. Oke. Nah, boleh nih Kak Wanda nih, perkenalan terlebih dahulu nih. Nama, prodi, angkatan berapa, dan juga dari Kementerian AI gitu. Ini sebelumnya, ini sinyalku apa dari Tajudin yang agak Oh, mungkin dari sinyal kakak kayaknya Kak. Oke, jadi aku ulang ya Kak. Jadi mohon perkenalkan diri dulu nih Kak. Nama, lalu habis itu prodi dari angkatan berapa, dan juga dari kementerian apa nih Kak? Oke, sebelumnya aku di sini izin gak pakai background ya karena lagi pakai HP. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama aku Wanda Dwi Agustina dari Fakultas Pertanian tentunya, Prodi Agroekoteknologi angkatan 2020. Di sini aku diamanahi sebagai Menteri Advokesma KMFP 2022. Oke. Nah, kita kan bentar lagi nih Kak, kan bakalan ada offline ya Kak, di kampus kita itu kan. Kalau dari kakak sendiri ini udah ada persiapan belum sih Kak sebelumnya itu kayak nyari kosan, lalu seperti kendaraannya di Kediri ini gitu Kak. Kakak udah ada persiapan belum? Kayaknya persiapan udah dari bulan kemarin deh, Din. Soalnya kan kemarin aku juga udah Halo, pernah... suara saya sudah terdengar? Udah terdengar. Ini sinyalku ya? Udah jelas belum suaraku? Oke, udah Kak. Oke, mungkin kalau persiapan aku udah menyiapkan dari bulan kemarin, soalnya kemarin kan aku juga sempat offline meskipun cuma 3 hari. Kalau masalah kos kayak gitu-gitu sih udah siap. Oke, sayang banget ya Kak, kemarin itu baru sempat 3 hari. Aku juga yang udah kesini aja kan udah persiapan nih Kak. Karena aku itu nimnya belakangan, jadi kan aku ya udahlah 1 bulan untuk mempersiapkannya gitu ya kan. Pas sudah kesini ternyata malah online lagi gitu. Tunggu lagi deh ke depannya. Oke deh. Kayaknya bakal offline lagi nih. Iya nih, pasti bakalan seru banget sih. Apalagi nanti kan kita kan ke depannya itu bakalan ada kegiatan-kegiatan yang offline nih. Jadi seru banget sih kalau ke depannya kita kumpul-kumpul bareng. Oke nih, terus juga aku pengen nanya nih, kalau dari kakak sendiri itu gimana sih Kak? Mungkin kan kita kan ada yang belum ke Kediri nih. Gimana sih tips kakak itu supaya kita itu bisa menghemat uang gitu ya kan, kita kan juga mahasiswa nih, pasti kan juga butuh makan gitu. Terus habis itu cara hemat bensin itu bagaimana tuh Kak? Tips-tips untuk berhemat untuk mahasiswa itu gimana nih Kak? Astaga, aku harus ngasih tips nih. Kalau masalah bensin, kalau biar kita nggak terlalu ngabisin bensin ya salah satunya ya nyari kos yang deket kampus. Kalau masalah buat kebutuhan kayak makan gitu, mendingan kita juga masak sendiri kalau dari cewek ya. Biasanya kalau cowok kan juga agak males tuh kalau disuruh masak sendiri. Kayak gitu sih. Oke deh Kak, terima kasih banyak nih Kak udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang nih. Aku jadi makin banyak tips nih untuk menghemat. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nih sambutan yang akan diberikan oleh Kak Rojak sebagai Presiden EKMFP kita ini. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Suaraku masuk ya, Tid, ya? Siap Kak, masuk Kak. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf teman-teman, tadi masih azan juga. Baik, sebelumnya terima kasih, tadi saya lanjutkan. Di sini saya tidak terlalu banyak berkata-kata ya teman-teman. Mungkin di sini aku mau ngucapin selamat dan selamat datang dan juga bergabung di keluarga besar EKMFP tahun 2022. Di sini aku berharap kepada teman-teman staf ahli bisa berkontribusi, saling bekerja sama satu sama lain untuk menjalankan suatu proker. Serta teman-teman juga bisa mengasah soft skill dan hard skill-nya di EKMFP tahun ini. Karena di tahun EKMFP tahun ini banyak proker yang akan dijalankan secara offline juga dan maupun online.
Jadi teman-teman, aku berharap bisa saling bekerja sama lah, bisa komitmen dalam suatu organisasi. Oke, mungkin itu aja sih untuk sambutan buat saya. Mungkin sedikit masukan buat teman-teman. Di sini saya berharap kepada teman-teman jangan hanya kuliah itu hanya jangan akademik aja ya teman-teman. Karena kita itu kuliah itu bukan mencari akademik aja. Sebenarnya kita juga mencari pengalaman. Mungkin relasi, channel, atau mungkin jaringan-jaringan yang lainnya. Jadi teman-teman juga harus bisa mengimbangi lah antara organisasi maupun akademik. Seperti itu. Mungkin sekian dari sambutan dari saya. Saya Ahmad Riyakul Karim selaku Presiden juga mengucapkan selamat lagi kepada teman-teman. Sekian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, wah keren banget nih Kak penyampaian dan sambutan dari Presiden EKMFP kita ini. Tapi nggak afdol lagi nih kalau seandainya Wakil Presiden tidak menyampaikan sambutannya. Oke, kepada Karangga, waktu dan layar dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Sudah terdengar Kak, tapi agak sedikit koneksi gitu Kak. Oke. Terima kasih untuk teman-teman MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Eka Sakti sebagai Wakil Presiden. Di sini ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan acara press gathering untuk staf ahli ini hari ini. Dan kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan ingin berkontribusi pada staf ahli di EKMFP pada tahun 2022 ini. Nah, pada tahun ini saya harapkan untuk teman-teman yang berkontribusi bisa berkontribusi dengan baik dan bisa mengembangkan setiap skill-skill yang pengen teman-teman kembangkan. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya gagasan-gagasan baru untuk kementerian, untuk setiap divisi-divisi kementeriannya, jangan takut untuk berdiskusi, kemudian untuk memberikan saran. Di sini semua masih pada belajar semua dan saling berkembang satu sama lain. Jadi jangan takut untuk berbicara, untuk berpendapat, karena jika ingin berkembang pasti harus butuh saran dan juga masukan. Sekian dari saya selaku Wakil Presiden tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah keren banget nih. Tentunya dari sambutan-sambutan yang udah kita dengar nih teman-teman dari Presiden dan Wakil Presiden EKMFP kita ini. Betul nggak sih Kak Kanaya? Wah, bener banget nih, Kak. Tadi kita udah dapat sambutan dari Presiden dan Wakil Presiden kita. Wah, jadi gak sabar nih buat ketemu secara offline Presiden dan Wakil Presiden kita nih. Oh ya, Kak. Setelah ini ada acara apa lagi nih, Kak? Oke. Untungnya kamu nanya untuk acara berikutnya nih. Karena acara yang selanjutnya ini itu juga termasuk penting loh, yaitu adalah penyampaian dari Grand Design yang akan disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita, yaitu Kak Rojak dan Kak Rangga. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Ketemu lagi bersama saya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau dengar suara saya. Dan untuk MC kali ini keren banget nih, ada Askanaya dan Tajuddin. Mantap. Bisa ya nanti untuk teman-teman kalau bukan MC acara-acara apa bisa Tajuddin sama Askanaya. Oke, baik. Yang sini saya akan juga menyampaikan Grand Design EKMFP tahun 2022. Jadi next. Oke.
Apa itu EKMFP? EKMFP adalah suatu lembaga tinggi atau organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas pertanian PSDKU Universitas Brawijaya Kediri dengan berlandaskan kekeluargaan. Nah, di sini mungkin teman-teman udah lama tahu ya tentang PKMP mulai dari tahun kemarin sekarang. Oke, bisa di next. Teman-teman operator bisa di next. Oke. Visi misi dari EKMFP tahun 2022. Yang pertama misi. Pertama, meningkatkan kualitas mahasiswa pertanian PSDK Universitas Brawijaya Kediri yang adaptif, berkreasi, berinovasi, dan kolaboratif. Yang kedua yaitu mewujudkan keselarasan antara mahasiswa jurusan agribisnis dan agroteknologi Universitas Brawijaya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kak Rangga pada waktu sambutan, bahwasanya kalau teman-teman punya kreasi atau inovasi, mungkin bakat atau minat yang mungkin misalnya yang nyanyi atau nari atau yang lainnya, nggak apa-apa, kalian ngomong aja. Pertama bisa langsung ngomong ke saya atau ke Anda. Kalau malu-malu nanti bisa ngomong ke menteri dan wakil menteri. Nggak apa-apa bang. Oke, yang selanjutnya itu ada visi. Yang pertama, memberikan wadah aspirasi untuk mahasiswa fakultas pertanian. Dan mungkin aku spill dikit kenapa kok aku bilang ada wadah aspirasi. Jadi mungkin teman-teman waktu kayak bingung cara bayar UKT, cara ngisi KRS, kami bisa membantu dari teman-teman Kementerian Agrikultura bakalan memberikan informasi tentang masalah seperti itu seputar akademik. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan secara terbaik dan semaksimal mungkin untuk mahasiswa fakultasnya. Yang ketiga yaitu memberikan wadah untuk mengembangkan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa pertanian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan antara lembaga sivitas akademik, mahasiswa, dan alumni. Jadi mungkin meningkatkan hubungan antara lembaga ini. Jadi kita di tahun ini itu mungkin banyak kolaborasi. Pertama karena apa? Karena kita pengen menjalin silaturahmi juga, dan mungkin teman-teman juga bisa mengenal banyak teman-teman yang lainnya dari Fakultas, dari FPIK, dan yang oke. Bisa di next. Oke, filosofi logo EKMFP tahun 2022. Oke, yang pertama bentuk A, melambangkan huruf awal nama Kabinet Abdi Indira. Yang kedua yaitu air sebagai sumber kehidupan dengan warna biru yang berarti kedalaman kekeluargaan mahasiswa FPUB Kediri. Yang ketiga yaitu daun sebagai representasi persatuan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu bulan sabit merupakan simbol pembaruan untuk awal yang baru lagi EKMFP dalam kebermanfaatan. Oke, bisa di next. Oke, mungkin ini ada job description dari saya sendiri, dari Presiden atau Ketua Mahasiswa, memimpin dan mengkoordinasi jalan EKMFP PSDK UBD. Kedua, mengarahkan kerja organisasi serta menentukan kebijakan sesuai dengan AD atau ART yang berlaku, dan bertanggung jawab terhadap jajaran dekanat, IKM, dan seluruh mahasiswa IKM, mahasiswa Fakultas Pertanian. Bisa di next. Oke, Wakil Presiden. Nah, untuk Wakil Presiden sendiri membantu Presiden memimpin dan mengawasi jalannya EKMFP PSDK UBD. Yang kedua, mengarahkan organisasi sesuai dengan AD atau ART yang berlaku dan menjadi penentu kebijakan bersama Presiden. Next. Oke, dari bendara dan sekretaris kita yaitu ada, ya mungkin nanti bisa kenalan sendirilah. Adalah nanti ada kegiatan tempat sendiri berkenalan biar teman-teman kepo menteri dan wakil menteri sekalian. Oke, yang pertama itu ada bendara dan sekretaris itu mengkoordinasi pengelolaan sekretariat serta mengawasi jalannya sistem dan fungsi administrasi kabinet. Yang kedua, menentukan standar operasional prosedur dalam hal administrasi kesekretariatan EKMFP 2020. Mohon maaf ini ada.
The next. Oke, yang selanjutnya ada kementerian pertama, yaitu ada Kementerian PSDM. PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, ini ada selaku menteri dan menterinya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya, menteri dan menterinya teman-teman di sini. Oke, Kementerian PSDM ya salah satu kementerian di bawah naungan KMP yang bergerak dalam bidang penggalian dan pengembangan potensi sumber daya manusia baik secara akademik maupun akademik. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya ada Kementerian Advokisma. Pada Kementerian Advokisma ini juga ada menteri dan menterinya. Mungkin teman-teman yang angkatan 20 dan 21 yang dulunya jadi staf muda KMFP tahun kemarin pasti udah kenal juga menteri kita Advokisma. Oke, yang pertama itu melayani mahasiswa Fakultas Pertanian FDKU di bidang akademik, keuangan, prasarana, dan prasarana kampus. Jadi teman-teman kalau bingung masalah UKT, masalah pengunduran UKT atau yang lainnya, mungkin bisa Advokisma bakal membantu untuk mengarahkan ke mahasiswa. Bisa next. Oke, bisa next. Oke, untuk yang selanjutnya itu Kementerian Luar Negeri. Oke, mungkin kepada Kak Rangga selaku wakil presiden saya bisa memaparkan. Oke, terima kasih untuk Mas Rojak waktunya. Nah, next ya, selanjutnya ini ke Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini Kementerian Luar Negeri memiliki tugas yaitu merupakan suatu divisi dalam KMFP yang bergerak dalam bidang sosial, kemahasiswaan yang bertugas untuk menjalin hubungan dan interaksi antar organisasi internal maupun eksternal di universitas. Nah, jadi di sini Kementerian Luar Negeri nanti banyak proker-prokernya yang mungkin akan lebih asik jika dijalankan secara offline. Nah, jadi ditunggu aja yang mendaftar di kementerian ini mungkin akan lebih banyak kegiatan di luar. Jadi berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat seperti itu. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini Kementerian Dalam Negeri itu menjadi wadah untuk membentuk dan menjalin hubungan yang baik dan harmonisasi antara anggota KMFP dan mahasiswa Fakultas Pertanian lainnya. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya ini ada PJMO, yang mana ini merupakan pusat jaminan mutu organisasi hadir dalam mengevaluasi dan menilai setiap kinerja oleh fungsionaris EKM Fakultas Pertanian secara terstruktur dan terintegrasi sehingga menghasilkan sistem kerja yang efisien. Nah, di sini PJMO itu nanti teman-teman yang kurang enak gitu kerjanya sama temennya, mungkin temennya kayak nggak mau bagi-bagi tugas, kalian bisa lapor ke sini nih. Jadi nanti biar PJMO yang menangani teman-teman yang kurang enak untuk bertugas atau berkoordinasi seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada Kebiroan Medkominfo. Yang mana di sini Biro Medkominfo menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi kepada stakeholder EKM Fakultas Pertanian tahun 2022 melalui media yang telah tersedia, memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan di bidang publikasi, informasi berupa desain gambar, tulisan, atau sejenisnya yang menarik dan mudah dipahami. Di sini tugas Biro Medkominfo itu mengatur setiap kegiatan yang ada di sosial media yang kita punya gitu, kayak di Instagram, terus mungkin di website nanti ke depannya seperti itu. Boleh di next. Nah, sekian dari pemaparan Grand Design dari kami. Selanjutnya dikembalikan ke Mbak MC dan Mas MC. Oke, wah ternyata banyak banget nih kementerian-kementerian yang ada di EKMFP ini nih. Nah,
yang tentunya nih pasti bakalan banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan gitu. Nah, benar banget nih, Kak. Selain pengalaman, kita juga akan mendapatkan keseruan-keseruan di proker-proker yang akan kita lakukan. Selain itu, kita juga dapat menambah relasi dari EKMFP ini. Oh ya, Kak, setelah pemaparan GTA Grand Design tadi nih, ada acara apa lagi nih, Kak? Oke, masa kamu nggak tahu sih acara yang bakalan kita lakukan kali ini? Nah, acara berikutnya ini pasti nggak kalah pentingnya loh dari sebelumnya, karena di acara kali ini bakalan ada perkenalan menteri dan wakil menteri nih dari kementerian masing-masing loh. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kita mulai aja kali ya dari kementerian yang pertama, yaitu Kementerian Kemendagri untuk memperkenalkan menteri dan wakil menteri kepada teman-teman semua. Mungkin dapat dimulai terlebih dahulu dari menterinya terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan oleh wakil menteri. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaraku udah terdengar? Sudah, Kak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zafina Eka. Di sini aku dari Prodi Agroteknologi Angkatan tahun 2020. Untuk Kabinet Abdi Indira ini aku diamanahkan sebagai Menteri Kemendagri bersama Wakil Menteri aku Askanaya. Silahkan. Halo teman-teman semuanya, tadi kan aku udah perkenalan sebagai Master of Ceremony. Di sini aku memperkenalkan diri nih sebagai Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri ini. Perkenalkan, nama aku Askanaya Tariza dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 2021. Oke nih, karena dari Kementerian Kemendagri udah memperkenalkan diri nih. Selanjutnya bisa dilanjut kali ya dari Kementerian Luar Negeri. Oke, untuk menteri dan wakil menterinya bisa memperkenalkan diri. Mungkin bisa ya masuk. Apakah sebelumnya kamu dan sudah join? Oke, kalau begitu, nah itu ada Morgan Putra Simangkalit nih, teman-teman. Nah, dan di sini itu sebagai wakil menteri dari Kementerian Luar Negeri. Dan juga salam kenal juga kembali nih teman-teman untuk yang join di Kementerian Kemenlu. Salam kenal kembali semuanya. Oke nih, kita udah dari Kementerian Kemenlu nih. Selanjutnya kita langsung tanyakan aja ya ke Kementerian Advokesma. Mungkin dari Menteri dan Wakil Menteri Advokesma dapat memperkenalkan diri nih. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat MC. Di sini aku mau memperkenalkan diri lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wanda Dwi Agustina dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 2020. Nah, di sini aku diamanai sebagai Menteri Advokesma KMFP. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Wakil Menteriku. Silakan buat Devis untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Halo, apakah suaranya terdengar? Perkenalkan, saya Devis, diamanai menjadi Wakil Menteri Advokesma 2022 untuk menemani Kak Wanda. Salam kenal semuanya. Oke, karena tadi kan Advokesma udah memperkenalkan diri nih. Selanjutnya lanjut ke kementerian baru yaitu PJMO. Oke, mungkin langsung aja kali ya untuk menteri dan wakil menterinya bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, baik. Di sini karena
karena menterinya lagi kurang sehat ya, jadi di sini aku akan mengambil alih. Di sini perkenalkan, nama aku Nuril Atikoh. Di sini saya sebagai Wakil Menteri dari PJMO, menterinya sendiri yaitu Kak Neneng Kori Farida dari Agroteknologi 2020. Dan saya sendiri yaitu Nuril Atikoh dari Agribisnis 2021. Salam kenal semuanya. Oke, kan Kementerian PJMO ini sudah memperkenalkan nih. Lalu berikan Kementerian PSDM nih. Nah, untuk menteri dan wakil menterinya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Abdullah, biasa dipanggil Aful. Aku dari Agribisnis Angkatan 2020, dan di sini aku ditemani oleh wakil menteri aku ya tentunya. Langsung saja bisa untuk memperkenalkan diri. Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Judena Cecilia dari Prodi Agribisnis Angkatan 2021. Di sini saya diamanahi sebagai Wakil Menteri PSDM EKMFP 2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Mohon kerjasamanya ya untuk teman-teman EKMFP tentunya di keluarga PSDM. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Kemudian langsung aja kali ya, kita lanjut ke Medcominfo. Oke, untuk Menteri dan Wakil Menteri dari Medcominfo bisa langsung memperkenalkan dirinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Karena di sini Kabironya sedang ada acara di luar, mungkin bisa langsung saya perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Clarissa Elrika Dewi dari Agribisnis Angkatan 2020. Dan di sini saya diamanahi untuk menjadi Wakabiro Media Publikasi. Dan saya nggak sendiri, ada juga Yuda. Mungkin Yuda bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan di Agribisnis tahun angkatan 2020. Di sini saya diamanai menjadi Wakabiro di bagian desain. Salam kenal semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjut aja kali ya. Dari Bendahara Kabinet. Oke, mungkin untuk Bendahara Kabinet, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zihan Humilaila dari Agribisnis 2020. Mohon Di sini maaf, Kak, sebelumnya suaranya agak putus-putus. Kalau sekarang udah jelas? Sudah, Kak. Oke. Baik, aku ulangi lagi ya. Perkenalkan, aku Zihan dari Agribisnis 2020. Di sini aku diamanahi Presiden dan Wakil Presiden sebagai bendahara untuk mengkoordinasi rencana penyusunan anggaran dan laporan pemasukan serta pengeluaran kabinet. Salam kenal semua. Oke, tadi kan udah dari Bendahara Kabinet nih. Selanjutnya langsung lanjut aja kali ya dari Sekretaris Kabinet EKMFP kita. Oke, waktu dan layar dipersilahkan. Mungkin dari Seska bisa langsung memperkenalkan dirinya.
Oke, Kak. Mungkin dari Seskap sendiri ini mengalami jaringannya itu mungkin agak sedikit tidak stabil nih, Kak. Oke deh, kita lanjut aja kali ya, Kak. Oke, dari yang aku lihat nih, kita kan udah mengalami banyak banget nih acara yang udah berlalu nih. Dari yang aku lihat sih, teman-teman udah mulai nggak semangat nih. Udah kelihatan loyo-loyo nih kayaknya nih. Aduh, gimana nih Kak Naya nih? Wah, bener banget nih, kelihatannya teman-teman udah pada nggak semangat nih. Gimana kalau kita main game dulu agar semangat kita kembali full gitu? Kira-kira games apa sih yang bakal kita mainin? Oke, untuk panitia bisa langsung menunjukkan gamesnya. Oke, karena gamesnya udah muncul, mungkin Kak Tajudin bisa menjelaskan mekanisme permainannya agar teman-teman semua bisa mengikuti permainan tersebut. Oke deh, kalau gitu aku langsung aja kali ya memberitahukan mekanisme dari game ini. Nah, games yang pertama itu adalah tebak hewan nih teman-teman. Jadi mekanismenya itu adalah kalian menebak nama hewan nih melalui potongan-potongan gambar nih. Oke, kita langsung mulai aja kali ya ke yang nomor pertama. Oke, next. Nah, tulis ya teman-teman di bawah nih, di kolom komentar di bawah nih. Ini kira-kira tuh hewan apa sih? Kakinya 2, warnanya kuning, terus bisa mengambang di air gitu nih teman-teman. Ini kira-kira hewan apa nih? Kok kucing? Monyet. Wah, ada yang monyet, ada yang sapi. Kodok. Titik. Komodo. Wah, komodo ini fix ini. Kayaknya emang komodo ini hewannya ini. Kalau menurut Kak Naya, ini hewan apa ini, Kak? Apa ya? Kayaknya sih ini kayak bebek sih ya. Ah, masa sih bebek? Katanya kayak ada yang kadal tuh, ada yang kayak buaya itu. Menurut aku ini bukan bebek nih, Kak. Oke. Karena udah banyak yang jawab, kita langsung next aja nih. Ini kira-kira hewan apa ini? Wah, tuh kan, ini bukan bebek ini. Saya yakin ini. Wah. Ternyata ini babi itik. Kalian salah semua yang ada di komen ya. Wah, kayaknya ini spesies baru nih, Kak. Aku baru tahu nih ada hewan babi itik nih, Kak. Wah, ini aku harus tanyain ke teman Fapet aku sih. Fix ini. Aduh. Oke, next. Selanjutnya. Kayak genetik betul banget. Nah, di sini ada gambar berwarna hijau nih. Terus berkaki 4 dan suka hidup di lumpur. Apa nih? Apa ini? Kuda, banteng. Buaya. Aduh, ini kan udah kelihatan jelas banget ini teman-teman. Masa buaya sih? Panda. Aduh, panda kan itu kan hitam putih teman-teman. Ini tuh hijau teman-teman. Ayo, apa Jerapah. Jerapah cebol kali ya kalau gini. Jerapah. Bebek. Raja Jin, ular pohon, gajah sih ini. Oke, karena udah banyak yang jawab nih, kita langsung next aja nih. Ke clue berikutnya apa nih? Bener buaya. Jawabannya adalah kodok buaya, teman-teman. Ini kayaknya persilangan baru nih antara kodok dan buaya, jadi kayak imut-imut gitu ya, agak menakutkan gitu ya. Kok menurut kamu itu imut-imut? Aku agak ngeri ini. Ini serem banget loh. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada hewan yang apa ini? Memiliki tempurung, guys. Ninja Turtle. Apa nih ya kira-kira? Keong. Oh, gajah, ular, kepiting. Tikus nih. Pura-pura. Apa nih? Pura-pura apa nih? Pura-pura lupa mungkin. Jerapah. Waduh, jerapah punya cangkang ya. Dugong. Oke, kita langsung aja kali ya ke berikutnya nih. Oke. Ini belum ditunjukin apa nih jawabannya nih, Kak? Oh iya ya. Ayo dong, kita kasih tahu nih clue-nya berikutnya apa nih, hewan apa nih. Pada penasaran tuh semuanya tuh. Ada yang bilang buaya. Jerapah, beneran jerapah dong. Wah, bener banget nih jerapah nih. Jerapahnya udah punya rumah sendiri nih. Oh iya ya. Kan jerapah kan nggak punya rumah, sekarang udah punya rumah. Aduh. Tapi kasihan nih, karena kan lehernya panjang nih, pasti nggak bisa masuk tuh kepalanya tuh.
Oh iya, bener banget ya. Iya, Gemes benar. banget. Aku sih takut sih sebenarnya sih, bukan gemes. Lucu loh, Kak, itu spesies baru perlu dilestarikan gitu. Rumah dan badan dijual terpisah. Oke, selanjutnya. Oke, karena ya ini hewan apa ini, Kak? Apa ya? Kayaknya gemoy gitu ya, warnanya putih, terus ada hitam-hitamnya gitu. Apa ya itu? Itu kayak boneka gitu loh. Masa sih kayak boneka? Iya sih, siluman macan katanya. Kok siluman? Pocong. Wah, pocong Ngeri banget itu kayak zebra pocong. ya, ada hitam-hitamnya. Ya bener sih, zebra ada hitam putihnya, tapi kan nggak gini juga bentuknya. Kuda. Kuda bukan. Apa yo? Aduh, lumba-lumba mah Lumba-lumba. terus sih. Aduh. Trio macan. Trio macan. Ada nih jawabannya. Oke deh. Kalau begitu udah banyak yang jawab juga nih. Oke, langsung aja dikasih tahu nih. Apa nih hewan apa nih? Orpan. Aduh. Kalau gini sih nggak jadi imut sih. Malah takut aku. Aku juga sama loh, ini takut ini aku tuh. Kamu mau piara ini? Nggak deh, nggak. Malah jadi sawan nanti. Coba deh nanti aku tanya ke teman favorit aku, siapa tahu piara ya kan? Oke. Selanjutnya. Apa nih? Udah kelihatan nih punya sayap, terus kakinya 2, dan bisa terbang nih. Apa ya? Buwung kayaknya, Kak. Buwung. Burung. Burung apa? Beruang. Ulet. Ulet. Singa. Gajah, kucing. Gajah, kucing. Mana ada kucing Dugong. punya bulu kayak gini. Oke, karena udah banyak yang jawab nih, kira-kira ini hewan apa ya? Kita langsung kasih tahu aja kali ya. Iya, betul banget nih. Apa ya kira-kira? Oke. Apa nih? Ini aku nggak tahu sih. Bubon, burung babon. Ini ngeri sih. Ngeri banget nih. Kamu mau piara nggak, Naya? Gak deh. Takut aku kalau melihara ini. Coba deh nanti aku pengen piara. Aduh, takut digigit kita katanya. Giginya tajam banget tuh. Oke, seru banget nih. Kita langsung aja ke games yang kedua. Games berikutnya. Ini apa sih, Kak Naya? Ini tuh tebak lagu. Jadi kita itu menebak lagu dari gambar yang ada di layar ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah. Oke nih. Ada gambar hati, terus jalan. Kira-kira apa ya lagunya ini? Hati jalan-jalan bukan? Kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira akan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kalau aku jadi kita. Yang hati di jalan-jalan. Oke, kita langsung aja nih ke jawabannya. Ini lagu apa sih? Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oke, next ke lagu berikutnya. Oke, di sini ada gambar surat dan tulisan las. Oh, kira-kira judul lagu apa nih ya, Kak ya? Jangan diputar dulu dong lagunya. Terakhir. Terakhir pesan ada. Kira-kira bener gak ya? Mungkin bisa langsung ditunjukin nih jawabannya apa nih? Oke, langsung aja. Betul sekali, jawabannya adalah pesan terakhir. Bisa didengerin dulu kali ya lagunya, asik banget nih. Galau-galau dulu nih. Kita dengerin lagu ya. Tapi di mana nanti kau terluka,
lanjut ke lagu yang berikutnya. Oke, di sini ada gambar lukisan Mona Lisa dan juga orang-orang lagi jalan nih. Kayaknya ini orang remaja nih ya. Apa ya judulnya? Jalan-jalan pagi melihat Mona Lisa ini kayaknya, Kak. Wah, aduh. Kok teman-teman belum pada jawab sih? Hijau daun. Kok hijau daun? Aduh, lukisan jalan-jalan ngeri sih kalau lukisan jalan. Itu ngeri sih sebenarnya. Ya, Oke, takut langsung nih. aja dimulai nih lagunya nih. Oke, bisa dimulai nih. Talking to a teenage Mona Lisa, so beautiful Ayo, masa yet nggak so tahu sih ini lagunya keren Nah, banget. nih, udah jelas nih lagunya nih. And when I take a Lagu trip to galau-galau. Paris, talking to a teenage. Teenage Mona Lisa ternyata. Iya, ini lagunya ini ngetren banget loh di TikTok, di Instagram, aduh banyak banget deh. Ya bener banget nih Kak. Bisa diputar lagi nih atau lanjut ke Lanjut pertanyaan. aja dulu. Oke, dengerin aja dulu nih Kak ya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ada gambar api dan ombak. Apa ya kira-kira nih? Api dan ombak. Aku juga bingung sih sebenarnya, Kak. Apa ya? Kok air sama api gitu? Panas dalam Kak ini pasti. Kayaknya Avatar deh, oh. Adem Sari, iya bener banget itu. Aduh. Ini jawabannya Api Indira. Wow. Api Indira. Oke, bisa diputar Kak lagunya, Kak. Wah, ini keren banget ini lagunya. Ya bener banget nih Kak, ini kita trend di TikTok. Bagus banget nih Kak lagunya nih. Sometimes I think about you. Oke. Kita lihat jawaban di komen. Apa aja ini? Ya, tadi juga ada yang jawab benar nih Kak. Oke. Selanjutnya masih ada nggak nih, Kak? Kita lihat dulu masih ada nggak nih? Oh, apa ini? Monyet joget-joget nih. Apa Ayo, nih? apa Topeng ini? monyet kali ya? Ada yang dance monkey, ada kerasakti, cinta monyet, ada juga monyet cantik. juga. Lindumang. Anoman. Aduh, Anoman kan warnanya putih nih. Apa ya kira-kira nih ya? Mungkin bisa langsung diputar lagunya dulu nih. Nah, tadi udah ada yang jawab Dance Monkey nih. Coba kita lihat, betul gak ya Dance Monkey nih? Oke, betul banget nih. Bener banget nih jawabannya nih tadi nih yang jawab dance. Oke, selanjutnya masih ada nggak nih Kanaya nih? Oke, coba kita lihat. Masih ada lagi nggak ya? Waduh. Ya, kayaknya udah selesai nih, Kak. Wah, sayangnya gamesnya udah selesai nih. Oke deh, kalau begitu kita kan udah main games nih. Pastinya kan teman-teman udah merasa semangat lagi nggak sih? Bener nggak Kanaya? Bener banget dong, karena tadi kan kita udah seru-seruan nih ya. Tadi mulai dari tebak hewan-hewan yang aneh-aneh gitu kan ya. Terus tebak-tebak lagu yang tadi juga keren-keren. Oh ya, kita kali ini mau ada pengumuman penting nih, Kak. Loh, pengumuman penting? Kira-kira pengumuman penting apa sih? Kok aku jadi penasaran? Nah, jadi kita itu ada pengumuman penting yaitu pengumuman kementerian nih. Pasti teman-teman juga pada menunggu event ini nih. Jadi langsung aja kali ya, pengumuman kementerian oleh
Presiden dan Wapres kita. Oke, langsung saja kepada Kak Ahmad Rozakul dan juga Kak Rangga bisa langsung menyampaikan pengumumannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Askanaya dan Tajudin. Oke, tadi kan udah seru-seruan bareng. Nah, ini mungkin bakalan aku umumin teman-teman masuk di kementerian mana. Nanti saya sebutkan mulai dari yang pertama itu ada PJMO, Seskap, Kemendagri, Menkom, PSDM, Matko, dan Kemenlu. Kita mulai dari yang pertama itu dari PJMO. Jadi teman-teman bisa didengarkan ya secara baik-baik. Nanti waktu SGD nanti bisa masuk ke kementeriannya masing-masing. Oke, yang pertama PJMO, Kementerian PJMO. Yang keterima pertama di PJMO yaitu Ahmad Farezi. Yang kedua Adinda Putri. Yang ketiga, Agustin Restina Binasti. Dan yang keempat ada Fajril Hidayat. Dan yang terakhir yaitu Prita Intan Pramesti. Oke, selamat buat 5 staf ahli untuk PJMO. Semoga bisa bekerja sama dengan Menteri dan Wakil Menterinya di Kementerian PJMO. Oke, lanjut ke Seskap dan Bendahara. Oke, untuk Seskap dan Bendahara ini dijadikan satu. Yang pertama, yang keterima di Seskap, yaitu ada Stefani Novalia AP. Yang kedua ada Salwa Salsabila. Dan yang terakhir yaitu Dayin Tasarati Pamasya. Jadi selamat buat teman-teman ketiga cewek ini. Semoga bisa saling kerjasama dengan Seskap dan Bendahara. Oke, lanjut. Oke, yang sudah merasa tadi udah dipanggil dan udah terdengar, bisa langsung merename nama Zoom teman-teman semuanya. Oke. Yang selanjutnya ada Kemendagri. Oke, untuk teman-teman Kemendagri dengan menterinya Kak Zafina dan wakil menterinya Kak Askanaya. Yang pertama staf ahli pertama yang keterima yaitu Deo Dwi Hanggara, terus Miretania Trijulia, terus ada Anissa Cynthia Cindy Pratiwi. Dan yang terakhir yaitu Kartika Anggun Puspitasari. Oke, selamat buat teman-teman keempat staf ahli Kemendagri. Semoga bisa bekerja sama dengan Kak Askanaya dan Kak Zafina. Oke, lanjut ke Medcom. Oke, untuk Medcom dan maaf Kak, sebelumnya sepertinya kurang satu ini. Dari gimana? Kak tadi menyampaikan sepertinya kurang satu. Oke, bentar. Sebentar. Karena jaringan saya lagi nge-lag, bentar. Oke, bentar, karena saya ya dimaklumi ya teman-teman karena koneksi kayak gitu. Oke, untuk staf ahli Kemendagri yang kurang satu, sebelumnya mohon maaf karena ini ada kendala pada datanya juga. Oke, terakhir dari staf ahli Kemendagri ada Hidayatul. Oke, ada ya orangnya Hidayatul. Oke, dari Kemendagri lengkap ya teman-teman dari Kementerian Kemendagri. Oke, terima kasih sebelumnya Tajudin dan Zafina udah mengingatkan saya.
Oke, untuk selanjutnya bisa dipaparkan oleh Wakil Presiden saya. Silakan Kak Rangga. Oke, selanjutnya ini di Biro Medcominfo ya. Di sini ada 3 orang yang nanti bekerja sama dengan ketua dan wakil ketuanya, yaitu yang pertama ada Vena Deborah S. Meliala. Kemudian yang kedua itu ada Poppy Kusuma Rahmalia. Dan yang ketiga ada Fristalia Mareha. Nah, untuk nama-nama yang disebutin tadi, semangat terus untuk tugas ke depannya dan tetap semangat ya. Nah, selanjutnya ini ada dari PSDM nih. Dari PSDM ada 7 orang. Yang pertama ini ada Airlangga Festian Hakim. Terus yang kedua ada Laura Makfira Wijaya Putri. Kemudian yang ketiga ada Dela Anggun Puspitasari. Yang keempat ada Chania Nur Oktaviani. Kemudian yang kelima ada Triwahyu Oke Sentriko. Kemudian yang keenam ada Anastasia Angelic Sekar. Dan yang terakhir ada Dea Tiffany Azhari. Nah, untuk teman-teman yang keterima di divisi PSDM ini, semoga dapat berkontribusi dengan baik dan dapat mengerjakan setiap proker-proker yang diberikan oleh Menteri dan Wakil Menterinya. Nah, selanjutnya ini ada dari Advokesma. Dari Advokesma ini ada 6 orang. Yang pertama itu ada Elma Amelia. Kemudian yang kedua itu ada Angie Stadella Anggraini. Kemudian yang ketiga itu ada Berliana. Kemudian yang keempat ada Ismiana Husnul Khotimah. Kemudian yang kelima itu ada Siska Riswanti. Dan yang terakhir ada Yulifa Puspitasari. Untuk teman-teman yang keterima yang masuk ke dalam divisi Advokesma, semoga mampu mengemban amanah dan proker-proker yang diberikan dan diemban kepada kalian semua. Semoga bisa jalan dengan baik sampai hingga akhir periode. Nah, ini dari divisi yang terakhir ini ada Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri ada 7 orang. Yang pertama itu ada Niken Ayu Widya N. Kemudian yang kedua itu ada Adinda Dian. Yang ketiga itu ada Indah Setiawati. Kemudian yang keempat itu ada Seli Nur Alifah. Kemudian yang kelima itu ada Wahyu Dwi Prasetyo. Kemudian yang keenam itu ada Kamelia Anissa. Dan yang terakhir dari Kemenlu itu ada Farel Fahruzio Alvarez. Nah, untuk teman-teman yang terima di divisi Kemenlu ini tetap semangat. Untuk proker-proker ke depannya mungkin akan lebih berat mungkin akan sama-sama beratnya karena terus banyak juga acara-acara offline. Mungkin tetap semangat terus dan dapat bekerja dengan baik dari awal periode hingga akhir periode ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah diumumin nama-namanya nih, dapat di kementerian mana, jangan lupa diganti namanya jadi nama _ kementerian masing-masing teman-teman nih. Oke, sekian. Dikembali